Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya mungkin ke Mas Hermawan terlebih dahulu ya. Mas Hermawan, ini yang perlu kita evaluasi, ini nggak cuma dari sekedar pelaku dan klinik atau vaskesnya saja, tapi mungkin pengawasan dari Yankes mungkin, atau dari Dinkes, atau bahkan dari kementeriannya sendiri, kita perlu perbaiki begitu ya. Anda melihatnya apa saja yang mungkin catatan yang perlu dibenahi oleh pemerintah ataupun juga penyedia layanan kesehatan? Oke, jadi di internal vaskes, baik rumah sakit maupun klinik, itu sebenarnya ada proses yang sebenarnya rutin dilakukan, yaitu audit klinis, kalau itu menyangkut tindakan klinis atau praktek layanan. Tapi juga ada yang menyangkut audit layanan, apabila ada komplain, ketidakpuasan, dan juga keluhan dari pasien dan keluarga. Nah, dua-duanya ini di internal vaskes itu ada mekanisme. Itu sebab kalau dulu dikenal ada SPI istilahnya. Apa itu? Satuan Pengawas Internal kalau di rumah sakit. Tetapi sekarang itu lebih modern lagi. Bahkan ada komitenya. Jadi komite ini menjembatani antara prosedur fungsional klinis dengan juga tata laksana prosedur administrasi. Ini di internal. Tetapi apabila ada keluhan, komplain, atau bahkan laporan perbuatan asusila, kemudian terekspos di publik, itu kan salurannya banyak. Bisa ada yang melaporkan ke ombudsman, ada yang ke LBH, ada yang ke Dinkes kalau itu kaitannya dengan layanan kesehatan, bahkan ada yang begitu saja diekspos di media-media sosial. Nah, tentu saja ini kan harus disikapi. Di layanan kesehatan, pemantauan itu berjenjang. Dinas Kesehatan juga berperan. Ada kabid atau KASI, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan. Dia yang melakukan supervisi berkala atas prosedur layanannya. Tapi kalau ada prosedur administrasinya, diawasi juga oleh kabid Yankes dan Kesmas. Prosedur itu berjenjang dan tentu saja harusnya hal-hal seperti ini tidak mudah untuk dilakukan oleh seorang oknum melakukan tindakan. Berarti pengawasan kita sebelumnya? Kasus yang mana nih? Bandung atau Kalau yang di misalnya begitu. Kalau misalnya dengan mudah pelaku bisa beraksi di tempat ia berpraktik, artinya pengawasan selama ini tidak berjalan? Ya tentu saja dilihat pada level yang mana, internalnya pada level yang mana. Karena begini, di atas dokter itu ada supervisornya. Kalau di rumah sakit saya ambil contoh ada yang disebut dengan SMF, Satuan Medik Fungsional. Dokter apa nih? Spesialis apa? Dia punya kelompok, namanya SMF. Ada manajer dokternya di atasnya, gitu ya? ada supervisi secara profesinya. Di atasnya lagi ada komite medis. Nanti akan menimbang secara prosedur klinis ini terlaksana atau ini disebut mal prosedur atau bahkan mal praktek dalam konteks yang bahasa publik umum gitu ya. Nah, hal ini harus dilihat pada level yang mana. Oke, yang tadi Anda runutkan mulai dari sampai ke Dinkes dan seterusnya sampai ke atas, berarti tidak berjalan fungsi pengawasan. Kalau kasus yang di Garut ini menjadi tantangan karena ini kejadian di dalam ruang praktek langsung ya. Dan ini terekspos. Maka tadi sensitivitas dari Pak Vincent, video CCTV ini boleh atau tidak? Itu menjadi pertanyaan pembuka. Karena itu di dalam ruang praktek. Yang pasti itu bukan bagian dari prosedur rekam medis. Kalau dia bukan prosedur rekam medis, kenapa bisa ada video sementara informasi dan hubungan antara itu harus terrahasiakan. Nah, itu satu perspektif. Dan itu berarti ada situasi dalam tata kelola klinik. Yang kedua, kalau klinik mendapatkan pengaduan dari pasien dan komplain, dia langsung melakukan audit terhadap dokter yang bersangkutan. Atau mungkin lemah dari pengaduan tersebut yang kemudian membuat oknum dokter bisa terus melakukan aksinya begitu? Itu harus ditelusur di mana saja tindakan yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan. Apakah selalu tindakan kriminal ini dilakukan di atau ada juga yang di tempat-tempat lain? Karena kalau kasus yang di Bandung, konon ada juga yang dilakukan di luar rumah sakit. Nah, maka itu kita harus lihat dulu aduan yang terjadi ini, seberapa jauh ini dilakukan, apakah betul ini porsi terbesar di Yankes ataukah memang kriminal murni karena niat buruk dan juga perilaku dari oknum dokternya gitu. Oke, Mas Vincent, kalau Mas Vincent sendiri melihat ini sanksi hukuman kemana? Apakah ada perberatan hukuman atau bagaimana? Kalau melihat dari dua kasus apakah berbeda atau sama saja? Saya pikir kalau soal kasus nanti kita lihat perkembangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan ya. Seperti apa dalam, tetapi ini kan dua orang ini adalah satu profesi yang sama gitu. Dan itu dilakukan dalam lingkungan dunia dia kerja gitu. Nah, ini nanti akan dilihat apakah memang hubungannya dia sebagai dokter dan pasien atau seperti apa.
Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana hak daripada korban ini benar-benar bisa terlindungi, karena kalau kita lihat di dalam undang-undang TPDS ini ya, ini hak korban adalah hak penanganan, hak pelindungan dan hak pemulihan. Dan ini yang harus kita kawal bersama gitu. Bagaimana dalam penanganan ini betul-betul ditangani dengan secara proses-prosesnya, informasinya juga hak daripada korban ini bisa betul-betul terakomodir ya. Begitu pula dalam proses pelindungannya dan terutama dalam proses pemulihannya. Karena pemulihan ini berkaitan dengan rehabilitasi ya, berkaitan dengan restitusi. Jadi ini yang harus menjadi juga konsen. Dan tentu harapan kita ya, masyarakat ketika menjadi korban dalam pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini, ya harapan kita tidak perlu takut karena memang ini berkaitan dengan martabat seseorang ya, harga diri dan martabat seseorang, malu. Tetapi kejadian-kejadian seperti ini dengan ada korban yang berani, harapan kita tidak berasal dari sekedar video yang viral, tapi memang korban sendiri berinisiatif untuk melaporkan itu di di kepolisian misalnya. Nah ini pelaku-pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini, karena memang ini adalah tindak pidana yang sangat serius ya, gitu. Jadi ini bisa terhentilah, tidak hanya kepada profesi kedokteran, di semua sektor profesi ini bisa terjadi pelecehan seksual tersebut. Betul. Nah ini yang kita tekankan juga, mengedukasi masyarakat, terutama yang untuk lebih berani korban bersuara, untuk berani ya? untuk bersuara. Kan itu di kepolisian, jangan khawatir untuk memberikan efek jerat terutama betul, ya bagi pelaku ya baik, Bang Vincent. karena memang secara saya tambah ya, secara karena yang dikhawatirkan oleh korban ini adalah identitasnya ini terungkap. Nah ini harus diperhatikan bahwa terhadap saksi dan korban itu wajib dilindungin, tidak boleh diberitahukan, tidak boleh diekspos identitasnya. Nah ini harus ada keberanian, jadi jangan khawatir soal identitas tersebut. Sedikit terakhir mungkin ke Bang Reza, mungkin kalau tadi ada sedikit irisan terkait anomali dan memang untuk pembenahan sistem kesehatan di kita ini perlu pembenahan yang begitu besar dalam konteks pengawasan begitu, Bang Reza? Saya ingin mendudukan persoalan ini sebagai persoalan hukum. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana mengatasi masalah ini dengan dasar berpikir hukum, maka ada 4 dimensi yang semestinya harus dikelola secara simultan. Mulai dari preemptif, berarti bicara tentang edukasi etik, kedisiplinan, pelurusan jiwa korsa, dan sejenisnya. Dimensi preventif, memperbanyak CCTV, memperkuat pengawasan, mengaktifkan whistleblower system, dan sejenisnya. Represif, ini datangnya berupa sanksi, baik sanksi dari organisasi, sanksi pidana, ataupun sanksi sosial dari masyarakat. Dan yang keempat, rehabilitatif. Sebetulnya saya agak berat masuk ke dimensi yang keempat ini. Kenapa? Karena terus terang mindset saya ini retributif. Jadi pelaku kekerasan seksual yang sudah memunculkan efek dahsyat penderitaan fisik, psikis, dan sosial pada korbannya, sepatutnya juga dibikin atau kan diberikan kesengsaraan yang sama. Tapi apa boleh buat? Saya harus konsekuen. Karena ada dimensi yang keempat rehabilitatif, maka barangkali kita juga harus berpikir tentang apa ini bentuk-bentuk intervensi, terapi, pengobatan, atau sejenisnya yang harus kita kenakan kepada para pelaku. Sekiranya pelaku, sebagaimana yang dikatakan oleh Polda Jabar, mengidap kelainan seksual atau gangguan jiwa. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, kalau 4 dimensi ini, saya ulangi, preemptif, preventif, represif, dan rehabilitatif, dikelola secara simultan, baik itu oleh otoritas kedokteran, oleh pemerintah, dan juga oleh masyarakat, maka patut kita berharap bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan seksual itu, terutama yang dilakukan oleh oknum dokter, sesuai konteks diskusi kita, akan bisa ditekan. Oke, baik. Mas Reza, kalau kata Mas Reza, seandainya kita diberikan akses, mungkin kita bisa langsung mengklasifikasikan apakah ini fenomena anomali ataupun gunung es. Tapi yang pasti kita harapkan juga kasus serupa tidak terjadi lagi ke depannya ya, Mas Reza, Mas Vincent, dan juga Mas Hermawan. Dan untuk para korban yang saat ini bermunculan di sosial media, mungkin lebih baik untuk memberikan atau membuat aduan, laporan ke polisi agar pelaku-pelaku bejat seperti ini bisa langsung
Terima kasih banyak narasumber kita pada pagi hari ini sudah hadir. Terima kasih. Stop kasusnya sampai di sini. Iya, stop kasusnya sampai di sini betul. Sehat dan sukses selalu semuanya.